baru ini insya Allah akan diisi oleh Kakak Ajeng selama pembelajaran materi tentang persamaan linier dua variabel. Ya, jadi mudah-mudahan kalian jadi lebih semangat karena punya wajah baru yang akan mengajar matematika. Boleh kalian bertanya apa saja Kak Ajeng, yang pasti kalian harus lebih aktif dalam pembelajaran ini. Insya Allah minggu ini saya juga akan mengatur jadwal kalian di sore hari sekitar jam 4 atau habis asar, tergantung nanti kesepakatan kita akan mengisi kayak apa ya, bukan tes, apa Kak Ajeng kemarin? Lupa saya namanya. Seperti belajar bersama begitu Ibu? Iya, belajar bersama matematika. Terima kasih Kak Ajeng. Iya, dengan materi bebas kalian mau bertanya apa aja di Kak Ajeng. Trik-trik menjawab soal matematika dengan baik, bagaimana mencintai dan menyukai matematika. Nanti insya Allah kita atur jadwalnya dengan Kak Ajeng ya. Oke, Kak Ajeng nanti bisa mulai langsung Kak Ajeng ya, kalau misalnya siswanya sudah masuk semua. Baik Bu. Iya. Atau enggak, nanti jam 8:07 Kak Ajeng mulai saja. Oh oke. Takutnya adik-adik yang lain masih belum pada bangun karena cuaca kita di Mekah hari ini Masya Allah lagi musim dingin. Jadi mungkin udah mulai masuk musim dingin, jadi mungkin banyak yang masih tidur mungkin. Inilah kendala kalau kita online Kak Ajeng ya. Oke. Habib Akmal, tolong dipanggil terus teman-teman yang putra ya. Sofia juga ya. Baik, Bu. Oke, 4 menit langsung dimulai oleh Kak Ajeng. Kak Ajeng mungkin bisa sambil ngobrol perkenalan dulu sama adik-adiknya. Silakan dibuka kameranya semua ya. Oke, silakan Kak Ajeng. Baik Bu, terima kasih banyak. Waduh, aku mau lihat dong wajah-wajahnya. Ini nggak kerasa ya. Habis ini sudah mau berakhir ya kelas 8. Kelas 8 semester 1-nya ya. Ini yang lain kemana ini? Oke, sebelumnya biar kita tambah sayang ya. Kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang ya. Maka kenalan dulu, perkenalkan. Nama Ibu Ajeng Sinivania. Bisa dipanggil Ibu Ajeng atau mungkin kalau biar lebih akrab dipanggil kakak gitu boleh, Kak Ajeng gitu ya. Nah, kakak ini merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Malang jurusan S1 Pendidikan Pendidikan. Nah, untuk beberapa pertemuan ke depan insya Allah kita akan bertemu untuk membahas belajar bersama terkait sistem persamaan linier dua variabel. Nah, misalkan nanti kalau kalian mau bertanya di luar jam pembelajaran seperti ini diperbolehkan. Bisa saling sharing gitu ya. Jadi nggak terlalu formal gitu kalau misalkan di luar pembelajaran. Begitu juga untuk di pembelajaran ketika waktunya serius, ya kita serius. Ketika waktunya sharing-sharing, ya kita sharing gitu ya. Sambil nunggu teman yang lain, mungkin yang lainnya bisa dibantu untuk telepon atau mungkin menghubungi teman yang lain. Sebelumnya apakah suara kakak terdengar jelas atau kurang jelas? Terdengar jelas, Kak. Terdengar jelas, Kak. Jelas, Kak. Terdengar jelas. Oke, terima kasih banyak. Di kelas ini ada berapa orangnya? Kurang tahu. Harusnya sih 16 ya. Ini berarti masih kurang 4 lagi. 18. 18 semuanya, Jeng. Oh, 18. Iya, 12 putri, 6 putra. Oh, 18. 12 putri, 6 putra semuanya. Oke. Akmal, panggil Aziz sama Gilang. Tinggal Aziz dan Gilang yang belum Baik, masuk, Bu. Akmal. Oke, Sofia yang putrinya mungkin bisa dipanggil temannya si siapa yang belum masuk? Aim, kemudian Afnan, kemudian Afnan izin
Izin sakit, Bu. Oke, Afnan sakit. Berarti tinggal Aim. Aim dan siapa? Sofia belum hadir. Afnan sakit. Siapa yang belum ada nih Putri? Tinggal Aim aja. Aim dan Hanan. Hanan bukannya pulang ya? Belum, Bu. Hanan Besok oh, pulangnya. Oke, mungkin hari ini nggak masuk. Jadi tinggal satu saja Kak Ajeng, bisa dimulai saja. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik, saya mulai ya pembelajarannya. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini Pagi. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin tadi ada yang belum gabung ya. Nah, di dalam pembelajaran ini, misalkan nanti waktu kakak menjelaskan, terus mungkin suaranya terputus atau mungkin suaranya tidak jelas, itu bisa langsung kalian bantu raise hand ya, kalian ingatkan seperti itu. Nah, sekarang karena tadi sudah dipresensi ya, oke, apakah sudah disiapkan buku dan alat tulisnya yang lain? Silakan Sudah, disiapkan. Kak. Sudah. Oh, sudah. Oke. Berarti siap ya melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini tadi belum berdoa ya? Oke, karena belum berdoa, kakak pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, dapat diakhiri. Nah, sudah berdoa, terus tadi sudah di absen juga. Sekarang kakak coba share screen ya. Oke, apakah share screen-nya terlihat? Lihat. Kelihatan. Iya. Oke, kelihatan ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat dulu nih. Di sini semuanya apakah sudah tahu atau mungkin belum tahu? Apa sih itu persamaan linier? Siapa yang ingin menjawab? Persamaan linier. Baru pertama kali dengar atau sudah pernah dengar sebelumnya? Gimana? Belum pernah dengar atau gimana nih? Sudah pernah mendengar, sudah Kak? pernah mendengar. Kalau sudah pernah mendengar, apa sih persamaan linier yang kamu tahu, yang kamu dengar itu seperti apa persamaan linier? Persamaan yang mengandung variabel berperangkat satu, Kak. Pinter, terima kasih Hamzah. Jadi persamaan linier itu betul ya, persamaan yang mengandung variabel berpangkat satu. Waduh, udah pinter-pinter ya. Oke, berarti kalau dari soal ini, menurut kalian mana yang merupakan persamaan linier? Persamaan yang satu ini atau persamaan yang kedua? Ini yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Betul, yang pertama. Sofia tadi ya yang jawab ya. Yang pertama. Nah, kenapa nih Sofia kok yang pertama yang persamaan linier? Karena bentuk variabelnya tidak berpangkat. Kakak luruskan ya. Jadi variabelnya itu berpangkat satu ya. Kemudian kalau yang persamaan kedua, ini variabelnya berpangkat dua. Nah, seperti yang dijelaskan Hamzah tadi, persamaan linier adalah persamaan yang memiliki variabel berderajat satu atau pangkatnya satu. Sehingga yang betul yang ini.
Seperti itu. Nah, ini ya, persamaan linier adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Di sini terlihat ada beberapa contoh persamaan linier, kemudian ada yang bukan persamaan linier. Nah, kalau yang ini, yang pertama ini, yang 2x plus 4 sama dengan 6, ini persamaan linier karena berpangkat 1. Ya, ada variabel x berpangkat 1. Kemudian yang kedua, 6x ditambah 4y sama dengan 12. Ini mengapa persamaan linier? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Kenapa? Menurut saya karena persamaan linear gak ada derajat, kayak gak ada angkatan, kayak 2 kecil. Sedangkan yang bukan persamaan linear itu ada yang kecil derajatnya. Oke, terima kasih Lara. Jadi betul ya. Jadi kalau persamaan linier itu tadi katanya tidak ada yang berderajat kecil atau berpangkat kecil gitu ya. Kayak misalnya 2 ini kan ada derajatnya gitu ya. Itu betul. Sebetulnya persamaan linier ini punya derajat atau pangkat kecil, tapi itu 1. Nah, karena 1 maka tidak perlu dituliskan. Jadi sebetulnya sama-sama memiliki pangkat atau sama-sama memiliki derajat. Cuman kalau yang linier itu derajatnya 1 sehingga tidak dituliskan kecil seperti kata Lara, tapi kalau bukan itu dituliskan besar, bisa jadi 2 atau bisa jadi 3 atau bisa seterusnya. Jadi perbedaannya itu pada pangkat dari variabel. Nah, kita dari tadi menyinggung tentang variabel ya. Coba, siapa yang tahu apa itu variabel? Sebenarnya apa sih variabel itu? Atau mungkin contohnya, variabel itu apa ya contohnya dari yang ada di layar nih? Kira-kira mana sih yang variabel? Variabelnya adalah X, Y, Betul. dan A, B. Ya, betul sekali. Terima kasih, Firdaus. Jadi betul sekali ya. Jadi variabelnya itu ada X, kemudian ada Y, kemudian ada A, kemudian ada B. Nah, itu adalah variabel. Nah, pasti kan penasaran ya, sebenarnya variabel itu apa sih? Sudah bisa menyebutkan contohnya, tetapi variabel sendiri itu apa? Seperti itu ya. Variabel itu adalah bisa dikatakan peubah, atau bisa dikatakan pemisal, atau bisa juga dikatakan sebagai pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Secara singkat seperti ini. Jadi, variabel itu adalah sesuatu yang menggantikan nilai sesuatu, jadi sesuatu yang menggantikan sesuatu nilai yang disimbolkan dengan huruf. Contohnya misalnya, yang lebih mudah itu dengan contoh. Misalkan, Ajeng membeli 4 buku tulis dan 3 pensil seharga 13.000. Nah, Ajeng ini membeli 4 buku tulis dan 3 pensil 13.000. Nah, kita gunakan permisalan. Harga 1 buku tulis itu X. Jadi, dari sekian banyak kata, dari kata harga 1 buku tulis itu adalah X. Nah, permisalan seperti inilah yang dikatakan sebagai variabel gitu. Jadi, X-nya ini sebagai variabel yang berarti harga 1 buku tulis. Kemudian Y ini berarti harga 1 pensil. Jadi, kalau misalkan kita menuliskan perkataan atau pernyataan ini, ya, pernyataan ini yang panjang ini dalam bentuk matematis itu akan lebih singkat dengan penggunaan variabel. Sehingga bisa dituliskan 4X ditambah 3Y sama dengan 13.000. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini biasanya kalau mau menuliskan permisalan gitu ya, mau misalkan X atau Y, itu biasanya ditulisnya simple atau singkat. Biasanya gini, misalkan, misal, 1 buku tulis atau cuma ditulis misal buku tulis gitu. Buku tulis sama dengan X. Sebenarnya hal itu tidak apa-apa, mudah dipahami oleh peserta didik atau dipahami oleh kalian. Tetapi sebenarnya kalau kalian ingin lebih mudah mengerjakan, lebih mudah memahami permisalan yang kalian buat, itu ditulis permisalannya rinci. Nah, contohnya untuk memisalkan X itu dirincikan harga 1 buku tulis. Karena kita kan nanti biasanya mencari harga masing-masing toh.
Karena di sini kan ada 4 buku tulis dan 3 pensil. Nah, itu biasanya dicari berapa sih kalau 1 buku tulis, berapa sih kalau cuma 1 pensil. Nah, itu kan kita mencari harga dari 1 buah itu ya. Makanya kalau menuliskan permisalan, itu kalau bisa jangan dibiasakan hanya dituliskan X sama dengan buku tulis, jangan seperti itu. Tetapi dituliskan X sama dengan harga 1 buku tulis, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini variabel? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah bisa dipahami ya. Jadi seperti itu variabel. Nah, mungkin ada pertanyaan lain ya. Apakah harus X, Y, Kak? Apakah harus X, Y, Bu? Tidak harus X, Y. Variabel di sini itu bebas. Bisa huruf apapun. Tetapi ada syaratnya. Misal kalian suka hurufnya S gitu ya. Misal harga 1 buku tulis S. Terus harga 1 pensil itu misalkan mau R. Itu boleh. Asalkan dalam satu soal, dalam suatu permasalahan, itu variabelnya tetap sama. Misalkan dari awal kalian sudah menuliskan. Misal harga 1 buku tulis sama dengan S. Maka sampai ke bawah dalam soal tersebut, untuk harga 1 buku tulis itu dimisalkan S. Tidak bisa, misalkan kalian sudah S terus nanti menggunakan X gitu, tidak bisa. Karena nanti akan menyulitkan kalian sendiri. Seperti itu. Nah, ini tadi tentang variabel ya. Ada yang sudah pernah mendengar tentang koefisien? Apakah ada yang pernah mendengar koefisien? Pernah dengar ya, Nurul? Gimana itu koefisien itu yang kayak gimana? Mungkin yang lain mau membantu menjawab boleh. Koefisien itu yang kayak gimana? Contohnya apa gitu mungkin? Boleh. Dari yang ada di layar kalian ini mungkin mana sih yang termasuk koefisien? Mana dari persamaan ini mungkin? Kak, koefisien itu Ya. angka yang di depannya huruf. Ya, betul. Angka yang berada di depannya huruf atau yang dimaksud Nurul mungkin di depannya variabel gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi, koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel. Betul sekali. Nah, misalkan tadi kan kita sudah punya permisalan seperti ini, kemudian kita punya bentuk matematis seperti ini ya. Nah, berarti 4 dan juga 3 ini adalah koefisien dari persamaan ini. 4 ini koefisien dari X, kemudian 3 ini koefisien dari Y. Jadi betul seperti yang dikatakan Nurul, koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan huruf atau yang kita maksud huruf di sini adalah variabel, seperti itu. Nah, itu tadi variabel sama koefisien. Di sistem persamaan linear dua variabel ini, kita nanti juga kenal yang namanya konstanta. Ada yang pernah tahu konstanta itu yang seperti apa ya? Konstanta. Ya, siapa tadi yang menjawab konstanta adalah? Angka yang terakhir. Ya, betul. Angka yang terakhir bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi, konstanta itu yang kayak gimana, Kak? Konstanta itu yang seperti ini. Jadi bisa dibilang angka yang terakhir gitu ya. Tapi mungkin lebih mudah dipahaminya seperti ini. Jadi konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti variabel dan dia bersifat tetap. Tidak diikuti variabel. Maksudnya kayak gimana, Kak? Tadi kan ini ada 4X, 3Y, kemudian ada 13.000. Di sini kan ada 3 angka kan? Nah, di sini yang 2 ini, 4X dan 3Y ini diikuti oleh X sama Y. Ada pengikutnya gitu ya. Sedangkan 13.000 ini tidak punya pengikut. Nah, yang tidak punya pengikut inilah yang dinamakan sebagai konstanta. Kemudian kakak tadi menyebutkan bersifat tetap. Tetapnya ini bagaimana, Kak? Tetapnya ini seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita punya persamaan 4X plus 3Y sama dengan 13.000, umumnya pertanyaannya adalah berapa sih X-nya, berapa sih Y-nya. Nah, kalau kita mencari X dan Y, maka kan kita akan mencoba untuk memasukkan X di sini dikali 4, kemudian kita mencoba memasukkan Y di sini dikali 3, kemudian kita jumlahkan agar supaya dia 13.000. 13.000 di sini akan
selalu tetap 13.000. Yang kita ubah adalah X dan Y-nya seperti itu. Jadi maksud dari tetap di sini adalah dia tidak berubah untuk berapapun yang dimasukkan di sini, seperti itu. Jadi yang kita ubah hanya X dan Y-nya. Oke, dari sini kita tadi sudah belajar variabel, kemudian kita belajar yang barusan ini konstanta, kemudian tadi sebelumnya koefisien. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Insya Allah tidak ada, Kak. Oke, baiklah. Insya Allah tidak ada ya. Kita lanjutkan lagi ke satu lagi yang sering berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suku, ya. Suku. Nah, di sini suku dalam matematika itu tentunya berbeda ya dengan suku yang biasa kita ketahui. Kalau biasa kita ketahui itu kan ada suku Jawa, suku Batak, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini itu berbeda. Kalau suku di sini itu adalah sesuatu yang dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan atau pengurangan gitu. Nah, untuk lebih mudahnya itu kita lihat di contoh ini. Misalkan ada persamaan 4x min 2y ditambah 9. Persamaannya seperti ini. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini ada pengurangan, kemudian di sini ada penjumlahan. Nah, yang dipisahkan ada 4x, kemudian ada min 2y, kemudian ada 9. Nah, inilah yang dinamakan suku, seperti itu. Nah, biasanya kalau yang ingin menuliskannya lebih tepat lagi, itu bisa dituliskan suku-sukunya ada plus 4x, kemudian suku berikutnya ada min 2y, kemudian ada dituliskan lagi plus 9. Tetapi umumnya itu dituliskan cukup 4x, min 2y, kemudian 9. Seperti itu. Dari sini, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Itu tadi suku, koefisien, konstanta, dan juga variabel. Sepertinya sudah pernah melihat dan mendengar semuanya ya, terkait ini ya? Iya, Kak. Pernah, Kak. Oke, sudah pernah dengar ya? Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Nah, karena kalian sudah pintar ya terkait bagian-bagian atau hal-hal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, kita coba ke permasalahan berikut. Misalkan nih, Cindy ini membeli 5 cupcake dan 3 donat seharga 31.000. Di sini ada 5 cupcake ya, berwarna-warni, kemudian ada 3 donat. Nah, semua ini dia beli dengan harga 31.000. Itu ya. Nah, dari permasalahan ini, kita misalkan seperti yang kakak katakan tadi, bahwa dalam permisalan itu dituliskan secara rinci. Untuk permasalahan seperti ini, misalkan kita menggunakan variabelnya X dan Y ya, itu X-nya adalah harga 1 cupcake, kemudian Y-nya harga 1 donat. Nah, ketika kita punya permisalan seperti ini, maka persamaannya menjadi seperti apa? Siapa yang ingin menjawab? Lima X ditambah 3Y sama dengan 31.000. Ya, betul sekali. Banyak yang menjawab ya, betul. Jadi menjadi 5X ditambah 3Y sama dengan 31.000. Nah, di sini akan terlihat salah satu manfaat mengapa kita menuliskan misalnya itu lengkap. Nah, kalau misalkan kita hanya menuliskan X sama dengan cupcake, maka bisa saja kita hanya menuliskan X ditambah Y seperti itu. Tetapi kalau kita menuliskannya jelas, X sama dengan harga 1 cupcake, maka kita tahu bahwa X ini hanya mewakili 1. Jika kita punya 5, maka harus dituliskan 5X. Jika kita punya 3 donat, maka kita tuliskan 3Y, kemudian ini dijumlahkan sama dengan 31.000. Begitu. Berarti sudah pintar ya untuk mengubah suatu permasalahan ke bentuk persamaan linear dua variabel. Di sini ada 2 variabel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tadi kan persamaan linear 2 variabel. Sekarang kita masuk ke sistemnya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Ibu minta coba dong 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Coba siapa yang ingin menjadi role play atau membacakan teks. Di sini jadi nanti ada 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
Siapa yang ingin? Mungkin bisa angkat tangan. Oke, di sini ada Nurul ya. Nurul berarti nanti jadi yang perempuan. Kemudian Ibu butuh 2 laki-laki nih. Siapa yang mau nih? Laki-lakinya mana nih? Laki-lakinya 2. Oke, ada Gilang. Boleh, Gilang. Satu lagi, laki-laki 1 lagi. Ada Nurul, Gilang, satunya lagi. Siapa satunya lagi? Siapa yang mau laki-laki? Atau mau Ibu tunjuk nih? Oke, Ibu tunjuk ya. Coba Habib. Oke, Habib Oke, Kak. ada ya? Oke, jadi ada Ada, Kak. Oke, jadi ada Nurul, Habib, dan juga Gilang ya. Oke? Nah, di sini perintahnya begini. Di sini nanti itu akan ada teks yang berwarna biru, hijau, dan juga ungu. Untuk Nurul itu nanti baca yang warna ungu ya, perempuan. Kemudian untuk Habib itu bisa baca yang warna biru ini. Kemudian untuk Gilang itu bisa baca yang warna hijau gitu. Bisa dipahami perintahnya? Bisa, Bisa. Kak. Oke, apakah teksnya kelihatan jelas di kalian? Kelihatan jelas. Oke, Jelas, Kak. Oke. Oke, bisa dimulai. Mulai, Kak. Ya, bisa dibacakan teksnya yang warna biru. Baik. Hai Di, katanya kemarin kamu membeli buku dan bolpoin. Halo Ham. Iya nih Ham, ini buku dan bolpoinku kemarin. Sedang ngobrol apa sih? Kayaknya seru nih. Yang biru? Habis berapa semuanya dan beli di mana, Di? Total semuanya sih 12.000. Beli 2 buku dan 2 bolpoin. Saya beli di koperasi sekolah. Biru dulu. Habib dulu ya. Habib dulu terus oke. baru Enggak kok. Ini kita tadi habis beli buku dan bolpoin di koperasi sekolah. Kebetulan aku juga mau beli buku dan bolpoin. Aku mau beli 3 buku dan 2 bolpoin. Kira-kira habis berapa ya? Berapa ya? Aku lupa harganya satuannya. Sama aku juga lupa. Nah, oke, terima kasih ya. Gilang, kemudian ada Nurul dan juga Habib. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Keren banget loh bacanya, udah kayak beneran ya. Keren, luar biasa. Nah, jadi dari permasalahan yang dialami oleh dalam komik ini, itu ada Adi, Ilham, dan juga Dinda. Tetapi dalam pembacaannya itu ada Habib, kemudian Nurul, dan juga ada siapa tadi? Gilang ya? Ada Gilang. Iya. Nah, jadi inti permasalahannya itu mereka sudah membeli barangnya, si Adi beli sesuatu, kemudian si Ilham juga beli sesuatu, tapi mereka nggak tahu harga masing-masing benda yang mereka beli itu berapa. Kemudian Dinda menimbrung bahwa dia juga mau beli nih, kira-kira aku harus bawa uang berapa. Nah, itu ya permasalahannya. Mungkin ini juga sering terjadi dalam kehidupan kalian.
Nah, salah satu manfaat dari belajar sistem persamaan linear dua variabel adalah menyelesaikan permasalahan yang sejenis ini. Gitu. Caranya gimana, Kak? Caranya kita harus melakukan penulisan model matematika. Di sini, si Ilham mengatakan bahwa dia itu membeli 2 buku dan 1 ballpoint dengan harga 10.000. Kemudian Adi itu membeli 2 buku dan 2 ballpoint dengan harga 12.000. Jadi mengulang apa yang sudah dikatakan tadi. Kemudian si Dinda mengatakan bahwa bagaimana ya kalau dia ingin membeli 3 buku dan 2 ballpoint. Seperti itu. Maka mereka akan membuat model matematikanya, begitu ya. Nah, mari kita bantu mereka untuk membuat model matematikanya. Membuat model matematika itu mudah melalui beberapa langkah yang berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah dengan membuat tabel. Menurut pengalaman kakak, kalau membuat tabel seperti ini itu akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Nah, tadi seperti yang kita tahu bahwa ada Adi, tadi punya 2 buku dan berapa ballpoint? Adi? 2. Oke, di sini ada, betul ya, 2. Betul sekali, jadi Adi di sini ada 2 buku dan 2 ballpoint. Kemudian kalau Ilham itu ada 2 buku dan 1 ballpoint. Seperti itu ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kita tinggal memasukkannya ke dalam tabel berikut ini. Di mana tabelnya itu terpisah seperti ini. Jadi ada nama pembelinya, ada Adi sama Ilham. Kemudian kalau Adi tadi beli bukunya 2, kemudian pulpennya 2, seperti itu ya. Kemudian kalau Ilham itu beli bukunya 2, kemudian ballpoint atau pulpennya itu 1. Di mana Adi tadi mengatakan dia habis 12.000, kalau Ilham mengatakan dia habis 10.000. Nah, sehingga didapatkan tabelnya yang terisi itu seperti ini. Seperti itu ya. Jadi mengisi tabelnya ini mudah. Jadi tinggal kalian bagi tabelnya itu dalam beberapa kolom, yaitu kolom pembeli, kemudian apa saja yang dibeli, tadi ada 2 benda yang dibeli, buku sama ballpoint, kemudian harganya, seperti itu. Nah, setelah tahu seperti ini, langkah selanjutnya apa, Kak? Langkah selanjutnya adalah membuat permisalan. Seperti yang kakak katakan ya, bahwa permisalan itu harus detail dan rinci, maka misalkan harga 1 buku adalah sesuatu variabel, kemudian harga 1 ballpoint adalah variabel. Dari tadi kita sudah pakai X ya, mungkin mau pakai variabel yang lain, mau pakai variabel apa? X sama Y aja, Kak. Oke, mau X sama Y aja. Oke, boleh. Kalau misalkan Nurul mau X sama Y, boleh. Tapi kalau kakak pinginnya kita coba AB ya. Kan di sini variabel itu boleh huruf apa saja. Oke, kita coba AB. Nah, selanjutnya kita buat permisalan ya. Nah, permisalannya adalah AB. Harga 1 buku sama dengan A, kemudian harga 1 ballpoint itu adalah B. Seperti itu ya. Jadi setelah buat tabel, langkah kedua adalah membuat permisalan. Oke? Nah, langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya adalah menyusun informasi tadi itu ke dalam bentuk persamaan linear. Jadi tadi sudah ada tabelnya, sudah ada permisalannya, itu kita tinggal menyusunnya ke persamaan linear gitu. Nah, tadi kan ada 2 buku dan 2 ballpoint, seharga 12.000. Kalau misalkan kita jadikan persamaan linear 2 variabel untuk yang Adi ini, jadi seperti apa? Dua A ditambah 2B sama dengan 12.000. Betul, terima kasih ya Sofia, betul sekali. Jadi menjadi persamaannya adalah 2A ditambah 2B sama dengan 12.000. Betul, karena kita menggunakan variabel A dan B. Kemudian, kalau yang persamaannya Ilham, ini jadi seperti apa?
Coba 2A 2A ditambah A 1 B 10.000 B dengan sama dengan 2 10.000. Ya, betul sekali. Banyak yang jawab ya, berarti udah pada pintar semua. Betul sekali seperti itu yang kalian ucapkan. 2A ditambah 1B sama dengan 10.000. Atau mungkin bisa dituliskan 2A ditambah B, langsung begitu ya, sama dengan 10.000. Nah, ini tadi kita sudah melewati 3 langkah. Yang pertama membuat tabel, ya. Membuat tabel, kemudian yang kedua itu melakukan permisalan, kemudian yang ketiga adalah menyusun persamaan linearnya. Nah, langkah yang terakhir, kita kan sudah tahu persamaannya ya tadi, persamaan Adi, kemudian persamaannya Ilham. Nah, ini adalah merupakan SPLDV. SPLDV itu apa, Kak? Kepanjangan dari sistem persamaan linier dua variabel. Jadi karena ini merupakan sistem, maka terdiri dari lebih dari satu persamaan. Nah, ini persamaannya si Adi, ini persamaannya si Ilham. Nah, penulisan SPLDV itu ada dua. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, itu seperti yang ini ya. Jadi bisa dituliskan sejajar. Persamaan yang pertama, kemudian dihubungkan dengan kata dan, kemudian ada persamaan kedua. Kemudian bisa lagi dengan dituliskan seperti ini. Ada kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal ya. Di sini ada persamaan 1, persamaannya Adi, kemudian ada persamaan 2, persamaannya Ilham. Jadi penulisannya seperti ini sama saja. Kalian lebih suka yang mana itu terserah kalian, namun kakak hanya memberikan informasi bahwa seperti ini penulisan dari SPLDV. Jadi nanti kalau misalkan ketemu soal seperti ini maksudnya apa? Ini sama aja dengan yang ini, seperti itu. Nah, dari penyusunan model matematika permasalahan Adi, Ilham, dan juga Dinda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Tidak, Kak. Oke, Tidak sudah ada, Kak. paham semua ya. Misal tidak ada, Kak. Oke, baiklah. Nah, tadi kan sempat kakak singgung ya terkait pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi seperti ini. Sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suatu sistem ya, dari kata sistem. Nah, sistem sendiri itu bisa dikatakan sebagai kesatuan atau perkumpulan gitu dari beberapa persamaan linier. Nah, jadi sistem persamaan linier itu adalah perkumpulan dari beberapa persamaan linier. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa persamaan linier itu adalah persamaan yang memiliki derajat atau pangkat 1 seperti itu ya. Itu sudah betul. Jadi perkumpulan dari persamaan-persamaan yang memiliki pangkatnya itu 1. Kemudian dua variabel. Kita tahu variabel tadi bisa X, bisa Y, bisa yang lain sebagainya menggantikan sesuatu. Jadi intinya SPLDV itu adalah sesuatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan. Beberapa ini berarti bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Tetapi untuk dalam pembelajaran kalian itu masih yang 2 persamaan gitu. Jadi ada 2 persamaan dan 2 variabel. Kemudian dikatakan di sini yang sejenis. Sejenis ini gimana Kak maksudnya? Sejenis itu seperti ini. Di sini kan terlihat bahwa bentuk umumnya seperti ini, seperti yang punya Ilham dan Adi tadi ya. Di sini itu ada AX ditambah BY sama dengan C, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian ada PX ditambah QY sama dengan R, ini merupakan persamaan kedua. Nah, di sini ada A, B, kemudian ada P, Q, ini adalah merupakan koefisien. Seperti yang tadi dikatakan bahwa koefisien itu yang berada di depan huruf atau yang berada di depan variabel. Nah, betul sekali. Kemudian X dan Y-nya di sini merupakan adalah si variabelnya. Nah, dikatakan variabel yang sejenis. Sejenis ini maksudnya persamaan 1, kemudian persamaan 2, ini variabelnya sama. Jadi kalau di sini XY, di sini juga XY. Misalkan di sini AB, atau di sini misalkan MN, di sini MN juga. Nah, itu boleh. Tapi tidak bisa kalau misalkan ini XY, kemudian di sini MN. Kenapa tidak bisa? Misalkan X tadi dimisalkan buku. Kemudian di sini nanti ada M dimisalkan buku juga. Nah, itu maka akan menyulitkan kalian untuk mengerjakan langkah selanjutnya. Seperti itu. Jadi, ada koefisien, kemudian ada variabel, dan ada juga C sama R. Nah, C sama R ini adalah konstanta. Atau tadi kakak menyebutnya adalah bilangan yang
tidak diikuti oleh variabel ya, tidak punya teman gitu ya, tidak diikuti oleh yang lainnya seperti itu. Nah, dari pengertian sistem persamaan linier, apakah ada yang dibingungkan? Kakak, saya yang bertanya, bagaimana jika apakah boleh persamaan keduanya memiliki variabel yang berbeda dengan persamaan satu? Oke, terima kasih ya Firdaus. Jadi itu pertanyaannya sangat baik ya, karena seperti yang kakak jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, kalau misalkan persamaan satu ini XY, kemudian variabelnya itu X sama X, misalkan 4X ditambah 3Y gitu ya. Berarti variabelnya kan XY. Kemudian yang persamaan 2, misalkan 5M ditambah 2N. Nah, tadi kan ini pakai XY, kemudian yang ini pakai MN. Nah, itu tidak boleh, itu dikatakan bukan sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa bukan? Seperti yang Kak jelaskan, misalkan dalam permasalahan Adi dan juga Ilham tadi, si X itu sudah diibaratkan sebagai harga satu buah buku. Kemudian Y itu sudah diibaratkan atau dimisalkan sebagai harga satu buah ballpoint. Nah, kemudian di persamaan berikutnya, ini misalkan yang persamaan pertama ini persamaannya Adi ya, kemudian di persamaannya Ilham, M sama dengan harga satu buku, seperti itu. Nah, di sini kan sama yang dimisalkan, harga satu buah buku, tetapi menggunakan variabel yang berbeda. Nah, ini akan menyulitkan kalian. Kalau misalkan sudah dimisalkan dengan satu variabel dengan sesuatu yang sama, maka harus menggunakan sesuatu yang sama itu. Dari sini bisa dipahami? Firdaus ya? Bisa, Kak. Iya. Oke. Bagaimana yang lain? Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh sekali ditanyakan. Sudah paham semuanya? Insya Allah paham. Oke. Insya Allah paham. Oke. Insya Allah ini masih materinya mudah ya. Sudah kalian kenal sebelumnya, tetapi mungkin lebih dalam lagi, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk memudahkan kalian mengenali ya, kalau mengenali itu berarti kan kita membutuhkan ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya Kak Ajeng? Oh, pakai kacamata, misalkan seperti itu ya. Nah, ciri-ciri dari SPLDV ini apa, Kak? Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Maksudnya gimana, Kak? Jadi dalam persamaan itu kan misalkan ada 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, penggunaan tanda sama dengan ini itu merupakan ciri dari SPLDV. Jadi dia menggunakan tanda sama dengan. Kemudian pasti timbul pertanyaan, memangnya ada tanda apa lagi, Kak? Memangnya ada tanda lain apa? Misalkan, kalian pernah mendengar tanda lebih dari, kurang dari? Pernah mendengar? Pernah, Kak. Ya, pernah ya. Itu dipelajari. Ya, betul. Oke, itu pernah dipelajari waktu kalian SD ya, tanda lebih dari, kurang dari. Nah, itu bukan merupakan SPLDV, karena kepanjangan dari SPLDV adalah sistem persamaan linier dua variabel, menggunakan kata persamaan. Maka salah satu cirinya adalah menggunakan tanda sama dengan, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu menggunakan dua persamaan, dan dua persamaan tersebut menggunakan dua variabel yang sejenis. Seperti yang kita bahas tadi, yang kemudian ditanyakan oleh teman kalian. Jadi, tadi ditanyakan ya, kalau misalkan tidak sama bagaimana, gitu. Nah, ini salah satu cirinya dari SPLDV. Jadi, dia itu punya dua persamaan, ya. Tadi itu ada di Ilham dan Adi, kemudian punya dua variabel. Variabelnya ada XY atau bisa AB atau apa saja, yang penting di persamaan 1 dan persamaan 2 variabelnya sama atau bisa dikatakan sejenis, seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga yang sudah kita bahas di awal sekali tadi, yaitu memiliki variabel berderajat 1 atau mungkin mudah kalian pahami berpangkat 1. Jadi maksud dari berderajat 1 dan berpangkat 1 itu sama. Jadi ciri-ciri SPLDV di sini adalah menggunakan sama dengan, pertama ya. Yang kedua itu ada dua persamaan. Kemudian di dua persamaan itu ada dua variabel yang sejenis gitu.
sejenis. Kemudian yang ketiga itu memiliki variabel berderajat 1. Begitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita tadi sudah belajar apa aja? Coba kakak mau dengar suaranya mana ya yang belum keluar suaranya? Di sini ada yang angkat tangan. Ada. Oke. Oh, ada yang angkat tangan. Oke, boleh. Lara, gimana Lara? Menurut saya Bu, yang saya udah dengar dan pelajari materi ini adalah tentang variabel, juga itu terbagi ada suku, konsep kalau nggak salah namanya, terus ada satunya lagi, terus ada angka-angkanya. Oke, terima kasih Lara. Jadi betul ya, tadi yang dikatakan Lara itu ada variabel, kemudian ada konstanta, terus ada koefisien. Tadi mungkin yang dimaksud angka-angka itu yang konstanta begitu ya. Nah, itu tadi betul sekali terkait tentang bagian-bagian atau hal-hal yang kita temui dalam sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kemudian Ibu mau tanya nih, sistem persamaan linear dua variabel itu yang kalian pahami apa sih? Sistem persamaan linear dua variabel. Dari kalian sendiri itu apa sistem persamaan linear dua variabel? Siapa yang mau menjawab? Lara lagi, boleh. Silakan Lara. Yang saya tahu itu, ingatan saya itu, yang sistem persamaan variabel itu yang ada angka, terus ada yang kayak hurufnya, terus nomornya agak ada derajatnya atau huruf kecil. Kalau tidak yang variabel itu persamaannya itu ada yang angka kecil atau derajatnya kecil gitu. Terus ada hurufnya dan angka. Oke, terima kasih Lara ya. Jadi betul seperti yang dikatakan Lara, tadi dikatakan bahwa ada persamaan yang ada variabelnya, kemudian ada terkait derajatnya. Kalau persamaan linear dua variabel itu derajatnya 1 gitu ya, atau nggak ditulis. Atau kata Lara tadi tidak ada yang angka kecil atau pangkat kecil, betul. Kemudian kalau yang tidak, itu yang punya pangkat kecil gitu ya, yang punya pangkat 2, pangkat 3, dan lain sebagainya begitu. Nah, itu tadi betul. Kemudian mungkin yang lain, tadi kan yang jawab kebanyakan perempuan ya. Coba kakak mau dengar Hamzah. Hamzah ada? Ada Kak. Oke, ada ya. Kalau menurut kamu apa sih perbedaan antara sistem dengan yang persamaan biasa? Apa perbedaan dari sistem dengan persamaan biasa? Sistem persamaan dengan persamaan biasa. Kakak bantu ya, kalau misalkan yang punya lebih dari satu persamaan, itu sistem atau persamaan? Gimana, Hamzah? Mungkin ada yang mau membantu menjawab pertanyaan. Apa sih perbedaan dari sistem persamaan dengan persamaan saja? Bedanya apa? Kalau yang bernama Maulawi Zulfan, apakah ada Maulawi Zulfan? Mungkin jaringannya ya, atau mungkin Akmal. Akmal ada?
Akmal, apakah ada? Atau mungkin Amani. Amani ada, Amani? Iya, Kak. Oke. Amani, apa ya perbedaan antara sistem persamaan dengan persamaan? Apa ya? Kalau persamaan linear itu bentuk relasi sama dengan pada suatu bentuk aljabar yang mempunyai dua variabel yang berpangkat 1, sedangkan sistem persamaan linear itu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear yang memiliki jenis yang sama. Mungkin begitu, Kak. Iya, terima kasih Amani. Betul sekali ya jawabannya. Di sini kata Akmal suaraku putus-putus. Suaraku sudah jelas kembali atau gimana? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Oke, Tidak alhamdulillah. putus-putus, Kak. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan oleh Amani tadi, betul sekali ya. Jadi kalau persamaan linear itu yang punya relasi sama dengan, betul. Kemudian derajatnya 1, betul sekali. Kemudian kalau sistem, kalau sudah ada kata sistem, maka lebih dari 1 persamaan linear, seperti itu. Nah, oke, karena kalian sudah paham, sekarang silakan kalian siapkan bukunya, silakan kalian tulis soalnya. Jadi soalnya adalah tentukan mana yang merupakan bentuk SPLDV atau bukan dari pernyataan 5 ini, kemudian berikan alasannya. Jadi tadi kan kakak sudah menyebut ya, ada 3 sifat dari SPLDV. Yang pertama, dia merupakan persamaan atau pakai tanda sama dengan. Yang kedua, dia itu punya 2 persamaan ya, 2 persamaan, 2 variabel yang sejenis. Kemudian yang ketiga, pangkatnya paling tinggi atau pangkatnya itu berderajat 1, begitu. Nah, misalkan kakak beri contoh. Yang A ini ya, 8X ditambah Y sama dengan 12, kemudian ada kata hubung dan X plus Y sama dengan 8. Nah, persamaan 1 ini, 8X plus Y sama dengan 12 ini, kemudian ada persamaan 2, X plus Y sama dengan 8. Menurut kalian, apakah memenuhi ciri dari SPLDV yang pertama, yaitu menggunakan relasi sama dengan? Iya, tidak? termasuk. Iya, termasuk, Kak. Ya, betul. Memenuhi ya. Jadi dia memenuhi syarat yang pertama atau ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, apakah persamaan ini itu terdiri dari 2 persamaan, kemudian 2 variabel yang sejenis? Gimana? Iya atau tidak? Memenuhi atau tidak? Tidak. 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 Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena 2 variabel. Ya, karena gimana Sofia? Gimana? Karena 2 variabelnya itu tidak sejenis. Oke. Jadi seperti ini. Oke, kakak luruskan kembali ya. Jadi yang dimaksud sejenis di sini itu antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini ya, diperhatikan 8X plus Y sama dengan 12 ini adalah persamaan 1. Ya, 8X plus Y sama dengan 12 ini adalah persamaan 1. Kemudian, X plus Y sama dengan 8 ini adalah persamaan 2. Nah, sekarang kakak tanya nih, 8X plus Y sama dengan 12 atau persamaan 1 ini variabelnya apa saja? X dan Y. Betul, X dan Y. Oke, betul. X dan Y ya variabelnya. Kemudian kalau persamaan 2, X plus Y sama dengan 8, apa saja variabelnya? X dan Y. X dan Y. Ya, betul. Jadi maksudnya sejenis di sini itu bukan
di sini X, kemudian di sini harus X juga, kemudian di sini Y, harus di sini Y juga, itu tidak seperti itu. Jadi maksudnya, si persamaan 1 itu punya variabel X sama Y, hanya itu saja yang mereka punya, X dan Y. Kemudian di persamaan 2, punya variabel yang sama, yaitu X dan Y. Maka dikatakan sejenis, seperti itu. Dari sini, paham atau bingung maksud dari kata sejenis? Oke, insya Allah paham. Sekarang akan tanya ya, berarti apakah persamaan ini, yang A ini, dua persamaan ini, memenuhi syarat yang kedua, yaitu syaratnya memiliki dua variabel yang sejenis dan memiliki dua persamaan. Apakah memenuhi atau tidak? Ya, gimana? Yang lain gimana nih? Nggak yakin ya? Ayo, gimana? Memenuhi atau tidak? Jawab satu saja. Memenuhi atau tidak? Ya, betul kali ya. Memenuhi dengan yakin. Habib menjawab ya. Memenuhi, betul. Jadi yang dimaksud memenuhi di sini karena dia punya dua variabel. Ada X, Y. Di sini juga punya dua variabel, X, Y juga. Kemudian ada dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian dikatakan juga sejenis. Di sini tadi ada variabel X, Y. Kemudian di sini tadi ada variabel X, Y juga. Jadi dikatakan sejenis. Jadi memenuhi. Syarat 1, syarat 2 memenuhi. Syarat yang ketiga, yaitu variabelnya berpangkat 1 atau berderajat 1. Apakah dua persamaan ini itu semuanya berderajat 1? Iya, Kak. Iya, Kak. Betul, jadi semuanya berderajat 1 ya. Nah, maka tadi kan ada 3 sifat dari SPLDV, memenuhi semuanya ya. Ketika memenuhi ketiganya, maka dikatakan dia adalah SPLDV atau bentuk dari SPLDV. Tetapi kalau tidak memenuhi salah satu saja, maka dikatakan bukan. Contoh yang mana, Kak? Contohnya yang ini. Kita lihat yang B ya, kita lihat yang B. Di sini ada 4X plus 2Y sama dengan 12, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian ada 3M ditambah 2N sama dengan 9. Ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang pertama dan kedua ini dari syarat yang pertama, yaitu memiliki relasi sama dengan. Apakah memiliki relasi sama dengan? Iya, ada. Berarti memenuhi ya syarat yang pertama. Kemudian yang syarat yang kedua, memiliki dua persamaan. Apakah memiliki dua persamaan? Iya, memiliki dua persamaan. Memiliki dua persamaan. Selanjutnya syaratnya itu diteruskan memiliki variabel yang sejenis. Apakah ini dikatakan variabelnya sejenis? Tidak. Tidak. Oke, betul sekali. Pintar ya. Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang mau menjawab? Kenapa tidak? Sejenis? Saya, Kak. Ya? Karena di persamaan kedua, itu variabelnya adalah M dan N, 12 dan 3M plus 2N. Betul. Kemudian kalau di persamaan pertama menggunakan apa? X dan Y. Ya, betul. Jadi yang pertama menggunakan XY, kemudian yang kedua ini menggunakan MN. Nah, itu yang dikatakan tidak sejenis. Betul sekali. Oke, sekarang coba kalian lihat yang C. Kira-kira nih, menurut kalian yang C ini termasuk SPLDV atau bukan ya? Siapa yang mau menjawab? Tidak memenuhi satu saja ciri dari SPLDV, maka bukan SPLDV. Oke, silakan. Sofia? Tidak termasuk tidak termasuk karena tidak menggunakan relasi tanda sama dengan. Oke, betul sekali ya. Jadi di sini terlihat jelas ya bahwa ini tandanya ini lebih besar atau kurang dari ini? Lebih besar dari atau kurang dari? Lebih besar atau kurang dari? Lebih besar dari. Lebih besar dari. Ya, betul. Ini tandanya lebih besar dari ya. Jadi terlihat jelas bahwa ini bukan sistem persamaan ya. Jelas persamaan linear bukan ya. Kemudian tadi sudah dijawab oleh Sofi. Nah, coba kakak mau dengar
Kalau Nabila ada Nabila? Nabila adakah Nabila? Oke, mungkin jaringannya ya. Mungkin Rina. Rina ada Rina? Nggak ada, Kak. Oke. Halo Rina. Nah, sekarang tadi kan sudah dijawab A, B, C. Sekarang yang D. Menurut kamu yang D ini termasuk SPLDV atau bukan, Rina? Iya atau bukan ya, Rina? Iya atau bukan? Gimana Rina? Iya atau bukan menurut Rina? Ciri yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Memenuhi atau tidak? Rina? Menggunakan sama dengan atau tidak, Rina nih? Dari persamaan ini. Sistem persamaan ini menggunakan relasi sama dengan atau tidak? Rina masih masih off mute. Bisa di-on-kan dulu. Atau mungkin jaringannya. Ini suara kakak terdengar kan ya? Iya, Bu, terdengar. Oke, mungkin jaringannya ya. Mungkin coba kakak pilih yang lain ya. Yang belum ngomong nih. Firdaus M. Ali. Sudah ngomong tadi. Oh ya. Oke, gak apa-apa kakak tunjuk lagi ya. Kalau misalkan yang D ini, menurut kamu ini iya atau bukan SPLDV? Iya. Ini termasuk SPLDV? Iya. Kenapa? Kenapa kok termasuk SPLDV? Kenapa? Tidak. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kok tiba-tiba tidak? Ini ada apa dengan yang D? Karena pertama ada syarat yang tidak sesuai, yaitu variabel antara persamaan 1 dan persamaan 2 harus sejenis. Ya, Sedangkan betul. Iya. Sedangkan di D, persamaan kedua bervariabel A dan B, sedangkan di persamaan 1 adalah X dan Y. Betul sekali. Jadi tidak ya. Dengan yakin ini bukan SPLDV. Oke. Terima kasih Firdaus. Coba aku kakak mau Ainul Karimah. Ada Ainul Karimah? Iya, Kak. Halo Ainul. Menurut kamu yang E ini, menurut kamu ya, termasuk bentuk SPLDV atau bukan? Menurut Ainul, SPLDV atau bukan? Iya, Kak. Iya, termasuk iya SPLDV ya? Iya. Kenapa nih kok iya? Karena variabelnya cuma 2. Betul, itu syarat yang kedua, variabelnya 2. Kemudian ada syarat apa lagi? Karena menggunakan persamaan ya. Ya, menggunakan tanda sama dengan ya. Iya. Oke, nah itu benar semua ya. Jadi yang sudah dikatakan tadi, inilah tadi yang termasuk sistem persamaan linear 2 variabel dan yang bukan. Nah, oke, ini ada beberapa soal. Oke,
Kakak pilih dulu ya. Untuk menentukan variabel, konstanta, dan koefisien sebenarnya sudah mudah. Nah, sekarang silakan diperhatikan ya. Jadi, misalkan ada suatu permasalahan seperti ini. Jadi, suatu latihan perang itu melibatkan 1.000 personel tentara dan 100 ton perlengkapan perang. Untuk menuju lokasi disediakan ada dua, ada pesawat Hercules dan juga helikopter. Pesawat Hercules ini kapasitasnya 50 orang dan 10 ton perlengkapan perang. Kemudian helikopter ini kapasitasnya 40 orang dan 3 ton perlengkapan perang. Jadi di sini ada 1.000 tentara, jadi jumlahnya ada 1.000 tentara, kemudian jumlah lainnya ada 100 ton perlengkapan perang. Kemudian ada dua alat untuk membawanya, yaitu ada pesawat Hercules dan juga helikopter. Nah, diminta untuk membuat model matematikanya. Ini gimana, Kak? Nah, langsung Kakak berikan contohnya. Jadi untuk membuatnya, yang tadi ada jumlahnya itu kan ada jumlah personel tentara, yaitu 1.000 kan ya, berjumlah personel tentara ada 1.000. Kemudian ada yang perlengkapan perang, tadi 100 ton. Nah, inilah yang nantinya kalian tuliskan di bagian untuk variabel. Jadi untuk variabel, itu bisa di sini kan X ya, ini bisa kalian ganti dengan A dan B. Nah, itu nanti boleh seperti itu. Kemudian untuk permisalannya itu didapatkan dari yang ada jumlahnya tadi. Kemudian tinggal kita masukkan Hercules tadi ya, 50 tentara, ada 10 ton, begitu ya katanya. Helikopter ada 40 tentara, kemudian ada 3 ton peralatan perang. Nah, ini tadi setelah dibentuk tabelnya, maka kita bisa membuat si sistem persamaan linearnya ya. Kalau yang ini dituliskan dengan sejajar begitu ya dengan kata hubung. Dan gimana Kak cara bikinnya? Cara bikinnya 50x gitu ya, ditambah 10y sama dengan 1.000. Gitu. 50x ditambah 10y sama dengan 1.000. Kemudian ada 40x ditambah 3y sama dengan 100. Dari sini membuat model ini bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa, Kak. Oke, nah ini nanti untuk PPT-nya akan Kakak share ya. Nah, kemudian tadi kan kalian sudah mengatakan ya apa saja yang kalian pelajari hari ini. Terus nantinya dalam pembelajaran nanti minggu depan itu kita juga akan mempelajari terkait ada tentang untuk mengetahui keuntungan penjualan, kemudian harga yang perlu dibayar, dan masih banyak lagi menggunakan sistem persamaan linear. Nah, untuk tugasnya nanti Kakak kirimkan lewat chat ya. Jadi nanti tugasnya itu seperti ini. Sebentar, Kakak sharing dulu, biar kalian bisa memahami perintahnya. Nanti kalau misalkan bingung, Kakak juga ada di grup ya, jadi nanti kalian bisa bertanya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bisa langsung bertanya, oke? Oke, Kakak jelaskan dulu ya tugasnya. Apakah sudah terlihat share-nya? Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, nah di sini nanti Kakak mengirimkan link Google Docs. Sudah pernah menggunakan Google Docs ya sebelumnya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Pernah, Kak. Ya, Google Form ya maksud Kakak ya. Jadi Google Form ini nanti kalian tinggal isi apa yang ada di sini, email, nama, kemudian kelas kalian, nomor absen, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan yang mirip dengan yang ada di PPT tadi. Nah, Kakak nanti akan share PPT-nya, tenang saja. Nah, kalian nanti diminta untuk membuat model matematikanya. Model matematika itu langsung ya, 2x plus berapa sama dengan berapa gitu ya. Nah, tapi Kakak minta untuk kalian tuliskan langkahnya. Berarti kalian tuliskan tabelnya, kemudian nanti tuliskan persamaannya, seperti itu. Kemudian dari persamaan dua tadi, dari dua persamaan kan sistem, berarti kan ada minimal dua persamaan. Nah, kalian tuliskan variabelnya apa saja, koefisiennya apa saja, konstantanya apa saja. Kemudian kalian tinggal mengklik add file, kalian tuliskan dulu
pertanyaannya, kemudian jawabannya secara lengkap. Kemudian kalau sudah kalian pastikan benar, kirim di sini, lalu diisi apa yang ada di sini, begitu. Dari sini perintah tugasnya jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Perintah tugasnya jelas? Ataukah ada yang ingin ditanyakan Jelas, dulu? Jelas, Oke, Kak. jelas ya perintahnya. Oke, baik. Karena pembelajaran kita sudah berakhir ya. Terima kasih banyak atas antusiasnya dan juga banyak hal yang kakak dapat dari kalian. Semoga ini juga bisa bermanfaat. Kakak kembalikan ke Ibu Sarah. Oke, terima kasih Kak Ajeng ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah waktu juga sudah habis ya. Guru mapel berikutnya juga sudah menyapa kalian di grup masing-masing. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa tugas yang sudah diberikan oleh Kak Ajeng untuk dikumpulkan ya. Nanti Kak Ajeng akan merekap, pasti akan memberikan ke saya siapa yang mengerjakan tugas dan siapa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi baik Kak Ajeng ataupun saya, setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan. Jika kalian kurang paham, bisa bertanya langsung di grup karena ada Kak Ajeng juga di sana. Kalau malu bertanya di grup, bisa japri Kak Ajeng langsung. Oke, sampai jumpa lagi kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih Kak Ajeng untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, silahkan keluar boleh ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Sofia. Silahkan keluar Sofia. Oke, Jang, untuk hari Kamis, saya masih ada jadwal di kelas 8 bisa. Hari Kamis itu jam berapa? Sebentar saya cek. Kalau nggak salah jam ketiga. Kalau Kamis saya kuliah, Bu. Kalau Kamis. Oh, full. Oke. Karena saya pengennya materi ini Ajeng aja yang ngisi gitu. Atau kalau tidak, kita ganti hari saja mungkin. Ajeng kosongnya kapan selain hari ini, hari Selasa? Kalau untuk kosong hanya Selasa, Bu. Kalau hari Kamis niku jam berapa nggih? Jam ketiga berarti jam 10.15. Berarti di sana jam berapa tuh? 10.15 di sini. Oh, masih kuliah, Jam Bu. Di 2, sini beda 2:30 berarti, 2:30 Saya sore. masih kuliah, Bu. Kalau jam segitu masih kuliah. Kosongnya jam berapa itu di hari Kamis? Kalau Kamis saya kosongnya pagi, Bu. Kalau pagi di sini mungkin di sana masih malam, Bu. Iya, makanya. Kalau misalnya habis asar berarti jam 8-an aja kosong nggak jam 8-an? Hari Kamis jam 8-an di sini atau jam 8-an di Jam sana? 8 malam di Ajeng. Iya, saya di sini jam 4 berarti. Oh, sudah di rumah, Bu. Oh ya sudah. Kalau begitu berikutnya di hari Kamis biar Ajeng saja yang megang, tapi kita ganti jadwalnya habis asar saya di sini, Ajeng malam di sana. Oh, gitu. Iya, tapi Untuk di jamnya materinya tetap sama nggih? tetap lanjut saja, ya lanjut dari materi yang ini. Oh, untuk kelasnya beda atau sama, Bu? Sama. Ajeng kan kelas 8 saja kan? Oh, berarti nanti tapi saya takutnya Bu, nanti karena nggak nutut ke rumahnya, karena dari kampus ke rumah itu lumayan jauh, Bu, kalau saya. Nanti Ajeng kabarin saya saja, tapi karena jam ketiganya tetap saya masuk, cuma saya tidak mengisi materi yang Ajeng berikan, saya akan mengulang sedikit materi yang sudah saya berikan. Karena nanti lanjut lagi sama Ajeng, ritmenya berbeda gitu. Jadi biar Ajeng saja yang megang bab ini gitu maksud saya. Nggih, Bu. Nggih. Ya Mungkin udah, nanti saya kabari lagi nggih, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Ajeng ya, saya ada kelas Terima lagi. kasih banyak, Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.